kita bersatu, bersepakat hati bersama keluarga Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Amin. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Amin Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, ya Yesus. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka Tuhan, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembah Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, ya Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Amen. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, dalam hidup. Yesus, ini kami Tuhan. Oh, membawa sembah kami, membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu. Ya Yesus Tuhan, sekali lagi Tuhan, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu. Ya Yesus Tuhan, dengar suara kami Tuhan.
serahkan buat Tuhan, memandang wajah-Mu Tuhan. Wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Kau tahu isi hati kami Tuhan. Dalam kami membawa sembah kami Tuhan. Sembah menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam Mengejar hati, mengejar hadir-Mu dalam hidup. ya Yesus. Mengejar hadir-Mu dalam Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, Haleluya Tuhan. haleluya. Terpujilah, Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Hormat kami. haleluya, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kami berkumpul bersama Haleluya. bersepakat Tuhan memuji Engkau Tuhan bersama keluarga kami Tuhan. Terpujilah, Menyembah Engkau Yesus. terpujilah. Oh Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Betapa Haleluya betapa ajaib dan heran Ini kami Tuhan. di Bawa sepanjang beban kami kepada Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. terpujilah, Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami ada di sini Tuhan bersama keluarga kami Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan. Ini kami Yesus. ya Tuhan. terpuji, Terima kasih Tuhan. terpuji, puji Yesus. Kau Bapa kami, Terima kasih Yesus. Bapa kami. Terima kasih Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Biarlah kami mengikuti-Mu Tuhan sampai akhir hayat kami Tuhan. Bersama keluarga kami Tuhan. Untuk terus Tuhan mengikuti Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh haleluya Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku ya. Masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. Pikiranku, kehendakku Tuhan, Kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan Rencanamu Tuhan, ya Yesus, untuk kemuliaan-Mu. jadikan Rencana-Mu untuk kemuliaan. Jadikan-Ku rencana-Mu untuk kemuliaan. beri sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita, ya Yesus. Ya Yesus, kami siap Tuhan memuji Engkau lebih lagi Tuhan, meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Mari semua mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Na, 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, Bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, Karena kasih-Mu tak berkesudahan. biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, Kasih setianya, kasih setianya. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, Kasih setianya. Boleh Bapak Ibu Saudara semua, syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, saya rindu Bapak Ibu Saudara untuk melompat kepada Tuhan, amin. Saya rindu, ini bukan lompatan biasa ya Bapak Ibu Saudara, tapi ini adalah lompatan iman kita pada Tuhan, amin. Amin, amin. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat, amin, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya,
Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Ya Yesus. Kami percaya keluarga yang ada di sini semua karena Tuhan. Amin. Semua karena perlindungan Tuhan, karena Tuhan adalah kota benteng kita. Amin. Boleh Bapak Saudara boleh nyanyi bareng-bareng sama saya. Ya Yesus. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Ya Yesus. Berjalan bersamamu, tak akan gentar Tuhan, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Semua kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan. Sekali lagi semua. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itu yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Sekali lagi, Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita, amin. Ya Yesus. Boleh Bapak Ibu Saudara, boleh duduk kembali. Masih dalam hadirat Tuhan, mari kita datang kembali lagi pada Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan, tahu Tuhan, kalau kami Tuhan, rindu dekat dengan Engkau Tuhan. Mengasihi-Mu Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Selidiki aku,
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, Tak ada yang tersembunyi bagimu. aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya Yesus, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu kami telah melihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. kami telah lihat kebaikan Aku lihat kebaikan-Mu selamanya Tuhan. Kau yang sangat tak baik pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan ku berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Biar Kau mendapati setiap hati kami, hati yang haus dan lapar akan Tuhan,
hati yang mau diajar oleh Tuhan sendiri. Kami bersama dengan seisi rumah kami Tuhan, kami bersama dengan keluarga kami Tuhan, mau duduk diam mendengar pesan Tuhan. Mari nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom, haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga jasmani, dengan keluarga rohani kita, bersama-sama bersyukur ya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam keluarga kita. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Ya, hari ini saya secara khusus meminta dan mengundang Dekom Gloria, ya mungkin bisa sambil mempersiapkan diri. Dekom Gloria akan mempersembahkan pujian, saudara. Waktu saya ikut di Dekom ini, waktu saya mendengar mereka menyanyikan lagu ini, saya sangat diberkati. Ya, biarlah lewat kata-kata pujian, ya kata-kata pujian yang mereka nyanyikan, saudara, itu menjadi berkat buat setiap kita. Amin, saudara ya. Saya undang Dekom Gloria untuk bisa maju ke depan untuk mempersembahkan satu pujian. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh.
aku mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Lagu itu dinyanyikan oleh orang-orang yang sudah melalui proses itu beda Bapak Ibu Saudara ya. Karena mereka sudah belajar berjuang dalam rumah tangga. Ya mungkin usia pernikahan mereka jauh di atas kita. Mereka sudah melalui banyak hal dalam keluarga mereka dan mereka belajar melayani, belajar mengasihi dan belajar mengampuni. Ya mereka menjadi teladan ya. Menjadi teladan buat setiap kita dan itu menjadi sebuah warisan dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini nanti sebelum kita akan berfellowship karena ini memang ibadah spesial Saudara, ya. Setelah ini kita akan berfellowship bersama-sama, berkumpul dengan keluarga jasmani, keluarga rohani, Saudara bisa saling sharing ya. Yang mungkin gak pernah ketemu, mungkin gak pernah kenal lebih dekat, bisa saling bercerita. Ya satu dengan yang lain dengan menikmati nanti snack yang ada. Juga di depan ada foto booth, Saudara juga bisa berfoto bersama dengan keluarga, dengan anggota Dekom, terserah ya. Kita gunakan kesempatan ini untuk bersama-sama kita saling mengenal satu dengan yang lain sebagai satu keluarga Tuhan. Amin Saudara. Nah satu hal yang mau saya bagikan pagi hari ini, saya berharap bisa cepat menyampaikannya kepada saudara semua. Tentang sesuatu yang sangat penting untuk kita tinggalkan ya dalam sebuah keluarga. Saya akan bicara tentang warisan. Saudara bisa PowerPoint, bisa sambil ditampilkan ya, berbicara tentang warisan. Tentunya Saudara, warisan di sini bukan warisan harta ya, bukan warisan kekayaan, tapi ada warisan yang lebih penting, yang jauh lebih penting yang harus dengan sengaja kita persiapkan untuk keluarga kita, yaitu warisan rohani. Coba Saudara buka sambil kita menunggu PowerPoint di dalam Amsal 13 ayat yang ke-22. Ya, di depan sudah ada. Amsal 13 ayat yang ke-22 dikatakan orang baik meninggalkan warisan. Ya, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Meninggalkan warisan harta dan kekayaan memang itu baik Saudara. Ya itu penting juga karena kita berpikir kelak ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia, mereka itu punya bekal untuk masa depan mereka, untuk bisa melanjutkan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Tapi ingat, ada yang jauh lebih penting daripada mempersiapkan warisan harta dan kekayaan. Yaitu apa? Warisan rohani, warisan abadi. Saudara, warisan rohani yang akan kita tinggalkan kepada generasi di bawah kita. Ini bukan hanya bicara buat setiap kita yang sudah memiliki anak secara jasmani, tapi buat setiap kita pagi hari ini yang mendengar pesan Tuhan. Ya, kita juga punya tanggung jawab untuk meninggalkan warisan rohani kepada setiap anggota tubuh Kristus, ya kepada anak-anak rohani, kepada orang-orang di sekitar kita, Saudara. Secara khusus adalah anggota keluarga kita. Pagi hari ini kita akan bahas tentang warisan abadi. Kalau warisan harta, Saudara, itu bisa habis, betul ya? Itu bisa habis. Itu bisa bahkan dicuri orang, Saudara. Itu sifatnya sementara, tidak kekal. Tapi kalau warisan rohani, itu akan berdampak bukan hanya untuk hidup di masa hari ini, tapi sampai pada kekekalan. Sampai pada ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi kalau kita sudah mewariskan itu pada generasi di bawah kita, dan mereka akan meneruskan lagi pada generasi yang selanjutnya, pada generasi yang selanjutnya, dan tidak akan pernah berhenti, Saudara. Bahkan itu berdampak sampai pada kekekalan. Next, bisa kita akan simak bersama-sama. Saya akan langsung menunjukkan warisan rohani apa, ya warisan rohani apa yang
harus kita tinggalkan kepada generasi di bawah kita, kepada anak cucu kita, kepada anak-anak rohani kita, saudara. Yang pertama adalah pengenalan akan Tuhan. Ya, warisan yang pertama yang harus kita tinggalkan kepada generasi di bawah kita yang sangat penting, yaitu pengenalan akan Tuhan. Saudara, kita sebagai orang tua, kita sebagai generasi di atas yang masih diberi kesempatan bisa melihat generasi di bawah kita, bahkan 2-3 generasi di bawah kita. Kita punya tugas dan tanggung jawab untuk memperkenalkan siapa Tuhan di dalam hidup kita. Kita punya tugas dan tanggung jawab supaya generasi di bawah kita, mereka itu sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan. Jangan sampai saudara, anak-anak kita atau generasi di bawah kita, mereka bertumbuh tanpa mengenal Tuhan. Sebab apa? Sebab mereka akan menghadapi banyak tantangan, saudara. Kalau saudara melihat situasi hari-hari ini, kalau saudara melihat fakta yang ada di luar, semakin banyak anak-anak muda yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya menjumpai bahkan saudara, ada satu orang yang dulu bersama-sama dengan kami di kota Rembang. Saya melihat di halaman Facebooknya, dia sekarang sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dia mengakui dia seorang ateis, saudara. Dia melogikakan Tuhan, ya, dia tidak percaya lagi akan keberadaan Tuhan. Apakah ada Tuhan? Mulai mempertanyakan seperti itu, saudara. Ya, betapa pentingnya kita mengajarkan sungguh-sungguh, memperkenalkan siapa Tuhan itu, siapa Yesus Kristus itu, siapa juru selamat, satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan hidup kita, bahkan memberikan kita hidup yang kekal. Itu tugas dan tanggung jawab kita yang sangat penting, saudara, sebagai orang tua, sebagai bapak dan ibu rohani, ya, sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Kita, saudara, mengalami dan mengenal Tuhan secara pribadi, tapi jangan sampai berhenti itu, pengenalan kita itu hanya berhenti sampai pada generasi kita, saudara, putus sampai generasi kita. Karena apa? Kita lalai, ya, kita terlalu sibuk mungkin dengan pekerjaan kita terlalu sibuk mungkin dengan hobi kita terlalu sibuk mungkin, ya, mempersiapkan harta warisan, ya, warisan harta kekayaan yang akan kita tinggalkan pada anak cucu kita. Tapi kita lupa mempersiapkan sungguh-sungguh harta rohani, yaitu apa? Pengenalan akan Tuhan. Di dalam perjanjian lama, saudara, next kita akan melihat di dalam perjanjian lama, di dalam Mazmur 78, saudara bisa lihat ke depan atau saudara bisa buka Alkitab saudara. Ya, Mazmur 78 ayat ke-3 sampai dengan ayat yang ke-7. Di dalam perjanjian lama ini sangat menekankan, saudara, pentingnya memperkenalkan dan menceritakan Tuhan dari satu generasi kepada generasi yang selanjutnya. Nggak boleh putus, saudara. Coba kita lihat ayat ini, Mazmur 78 ayat 3 sampai yang ayat yang ke-7, versi bahasa Indonesia masa kini. Hal-hal yang kami dengar, ya perhatikan, kami dengar dan kami terima yang apa? Dikisahkan oleh nenek moyang kami. Berarti mereka sudah mendengar kisah tentang Tuhan itu dari nenek moyang mereka. Itu diceritakan, dikisahkan, mereka dengar, mereka terima. Ayat yang keempat, kami tidak mau merahasiakannya terhadap anak-anak kami. Kami mau mewartakan kepada angkatan yang kemudian tentang apa? Kuasa Tuhan dan karya-karyanya yang besar, serta perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ya, jadi mereka tahu, mereka sadar kalau mereka mendapatkan warisan rohani itu tentang pengenalan akan Tuhan. Mereka berkata, kami tidak mau merahasiakan itu, kami nggak mau simpan itu hanya untuk diri kami, tapi kami punya tanggung jawab untuk mewartakan, memberitakan, menceritakan, memperkenalkan kepada angkatan yang kemudian tentang apa? Tentang Tuhan.
Tentang apa? Bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu perbuatannya ajaib, perbuatan dan karyanya itu besar. Ya, itu terus diceritakan perbuatan Tuhan, karya Tuhan, jalan-jalan Tuhan, pribadi Tuhan, karakter Tuhan. Saudara, ayat yang selanjutnya dikatakan, kepada bangsa Israel, Ia memberi hukumnya. Ya, Tuhan Allah memberi hukumnya dan kepada keturunan Yakub perintahnya. Ia menyuruh nenek moyang kita mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Ya, Tuhan memberi hukum, Tuhan memberikan ketetapan-ketetapannya, memberikan jalan-jalannya, memberikan perintah-perintahnya. Dan Tuhan mau itu terus disampaikan, itu terus diajarkan kepada anak-anak di bawah mereka, generasi yang selanjutnya. Ayat yang ke-6, supaya angkatan berikut, apa dikatakan? Mengenal Tuhan. Itu tujuannya saudara, kenapa harus kita cerita? Kita punya tanggung jawab untuk kita memperkenalkan, supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mereka itu tahu tentang Tuhan, dan mereka juga akan mengalami sendiri saudara kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Supaya angkatan berikut ini mengenalnya, lalu meneruskannya kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, ya, ketika sudah mengenal Tuhan, ketika mereka mengenal Tuhan secara pribadi, ayat yang ke-7 dikatakan, dengan demikian mereka juga akan menaruh harapannya. Di terjemahan baru dikatakan menaruh kepercayaannya kepada Allah dan tidak melupakan perbuatannya, tetapi selalu taat pada perintahnya. Penting sekali saudara kita memperkenalkan Tuhan, supaya apa? Mereka tahu dengan pasti saudara, iman mereka ini saudara dengan jelas mereka tahu kepada siapa mereka percaya, kepada siapa mereka menaruh pengharapan mereka, kepada siapa mereka meletakkan hidup mereka, kepercayaan mereka. Anak-anak di bawah kita saudara, mereka melihat, mereka saudara mencontoh ya bagaimana hubungan kita dan pengenalan kita akan Tuhan. Mengapa penting sekali memperkenalkan Tuhan kepada generasi di bawah kita? Karena memang hanya Tuhanlah sesungguhnya yang menjadi milik pusaka kita dan harta warisan kita, saudara. Amin. Daud tahu itu, saudara. Daud tahu. Daud berkata di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-5, Daud sangat mengenal Tuhan. Daud berkata, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Daud tahu bahwa Tuhanlah bagian warisannya. Daud tahu bahwa Tuhanlah sumber segala-galanya. Daud mengenal Tuhan secara pribadi, saudara. Karena itu kalau saudara membaca kitab Mazmur, Daud menulis dengan jelas, dengan spesifik siapa Tuhan yang dia kenal. Daud banyak menjelaskan dengan detail saudara. Kalau saudara baca di kitab Mazmur ya, Daud menggambarkan Tuhan itu gembalaku. Daud menggambarkan Tuhan itu setia. Daud menggambarkan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ya, itu apa saudara? Itu lahir dari pengenalan Daud akan Tuhan. Itu lahir dari hubungan Daud akan Tuhan. Ya, keintiman Daud sehingga Daud ini mengenal dengan pasti saudara secara pribadi siapa Tuhan yang dia sembah, siapa Tuhan yang dia kasihi, yang dia percaya. Kalau saudara membaca ya, nanti saudara baca di Mazmur 145 secara keseluruhan itu adalah puji-pujian Daud tentang kemurahan Tuhan. Di situ Daud menjelaskan saudara ya bagaimana Tuhan itu pengasih dan penyayang, Tuhan itu penopang. Daud menjelaskan dengan rinci. Di situ kita melihat bagaimana pengenalan Daud akan Tuhan. Daud berkata ya angkatan demi angkatan itu akan menceritakan perbuatan Tuhan. Angkatan demi angkatan
tidak pernah putus, itu akan tahu siapa Tuhan yang disembah, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Saudara, Daud menggambarkan itu dengan jelas. Karena apa? Daud mengalami Tuhan secara pribadi. Daud mengenal dengan dekat siapa Tuhan yang dia sembah. Mari sebagai orang tua jasmani, orang tua rohani, saudara, mari belajar untuk kita punya waktu menceritakan, saudara ya, bercerita, menceritakan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Menceritakan pengalaman iman, saudara. Bagaimana waktu doa kita dijawab oleh Tuhan. Bagaimana waktu kita mengalami badai kehidupan dalam mungkin usaha, dalam bisnis. Tapi Tuhan itu memberi kekuatan. Ya, Tuhan itu menyertai, Tuhan itu menopang sehingga apa? Kita, saudara, tetap bisa ada sampai hari ini. Kita bisa bercerita kepada anak-anak kita, kepada generasi di bawah kita, bahwa itu semua karena Tuhan, hanya Tuhan. Ya, kalau bukan Tuhan, mungkin saudara, ya kita bisa bersaksi itu kepada anak-anak kita. Ya, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau bukan Tuhan yang menolong keluarga kita, kita tidak bisa sampai kepada hari ini. Saya percaya setiap kita punya pengalaman iman berjalan bersama dengan Tuhan. Mari saudara renungkan itu dan saudara ceritakan itu kepada keluarga kita. Ya, perjalanan iman kita, hidup iman kita bersama dengan Tuhan. Mari para orang tua kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita sendiri belum mengenal Tuhan, saudara, ya bagaimana kita bisa menceritakan Tuhan itu kepada generasi di bawah kita, kepada anak-anak kita, saudara. Oleh karena itu penting sekali setiap kita para orang tua, setiap kita ini, saudara, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita ini benar-benar minta Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kita percaya Dia ada di dalam kita. Amin, saudara. Dia ada, Dia yang ada di dalam kita. Dia yang selalu menuntun kita. Dia yang selalu menunjukkan jalan-jalannya dalam kehidupan kita. Dia itu nyata dalam kehidupan kita. Karena kita sudah mengalami itu, saudara, maka kita bisa menceritakan itu kepada generasi di bawah kita. Dalam setiap peristiwa, ya, dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami, disitulah sebenarnya Tuhan sedang memperkenalkan siapa dirinya kepada kita. Ya, mari kita bersyukur, saudara, apapun peristiwa, kejadian, apapun masalah, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi pada keluarga kita. Sebenarnya disitulah Tuhan itu mau menyatakan dirinya. Ya, Tuhan mau memperkenalkan dirinya. Mungkin saudara kita mengalami sakit penyakit. Ya, disitulah Tuhan itu menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya. Dialah Allah yang menyembuhkan. Amin. Kita memperkenalkan kepada generasi di bawah kita. Kita punya Tuhan, Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Ya, kita bersaksi kepada mereka bagaimana waktu kita mengalami sakit penyakit dan Tuhan itu menyembuhkan kita. Sehingga mereka itu percaya, saudara, oh iya papa mama disembuhkan oleh Tuhan. Oh iya kuasa Tuhan bekerja, Dia adalah Jehovah Rafa. Sehingga nanti kelak kemudian, saudara, ketika mungkin mereka menghadapi hal yang sama, mereka tahu kepada siapa mereka harus berseru, ya, mereka tahu kepada siapa mereka harus berlari. Mereka tahu mereka punya Tuhan, Jehovah Rafa, yang menyembuhkan, yang kuasanya ajaib, yang bekerja, yang mau dan mampu menyembuhkan. Kalau Tuhan izinkan, saudara, kita mengalami pengalaman padang gurun, ya, musim-musim kering dalam hidup kita, disitulah Tuhan mau menyatakan dirinya. Dialah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Amin, saudara. Izinkan anak-anak saudara melihat pergumulan saudara. Ya, izinkan anak-anak saudara melihat saudara berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Libatkan mereka, saudara. Libatkan mereka. Saya kemarin melihat di story Instagram
adik ipar saya, saudara. Dia mengenang kembali beberapa tahun yang lalu ketika mereka mengalami masa padang gurun. Ya, musim-musim sulit dalam hidup mereka. Dia harus jual tokonya, dia harus jual mobilnya, saudara. Dia mengenang kembali saat-saat mereka itu membangun mesbah keluarga. Ya, saya melihat di situ dia posting lagi bagaimana kedua anaknya diajak nyanyi memuji Tuhan. Ya, dua anaknya ini nyanyi, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Ya, saya melihat, saudara, dua ponakan saya ini, mereka itu juga diizinkan Tuhan punya pengalaman, tahu pergumulan orang tuanya, tahu proses bagaimana orang tuanya harus menjual mobilnya, ya bagaimana orang tuanya harus menjual tokonya harus pindah ke rumah, ya rumah yang harusnya jadi rumah tempat tinggal jadi gudang, saudara ya. Kalau masuk rumahnya itu jadi penuh dengan barang, penuh dengan koper. Anak-anaknya tahu, saudara, dan mereka dilibatkan untuk berdoa. Mereka selalu berdoa, bangun mesbah keluarga, mamanya ajak ayo berdoa. Ya, setiap hari mereka menyanyi memuji Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka tetap percaya. Ya, orang tuanya mengajarkan apapun situasinya, susah senang, tetap cinta Tuhan Yesus. Mereka nyanyi, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Meskipun mereka mengalami keadaan yang susah, saudara. Ya, tapi mereka diajar susah senang, tetap cinta Tuhan. Apapun keadaannya, tetap mengasihi Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara, sehingga ketika mereka keluar dari proses itu, anak-anak ini belajar siapa ya yang menyelamatkan keluarga mereka, siapa yang menolong keluarga mereka. Mereka tahu itu adalah Tuhan. Mari saudara, libatkan anak-anak saudara untuk berdoa. Ya, libatkan, izinkan mereka juga melihat proses yang kita alami. Kami selalu cerita, saudara, kami selalu cerita. Saya selalu cerita ketiga anak saya, nama mereka itu artinya apa, bagaimana perjalanan dari awal sampai Tuhan itu menuntun kita ke tempat ini. Ya, bagaimana sungguh-sungguh ketika Tuhan kasih nama kepada setiap anak saya, itu benar-benar terjadi, saudara. Jesse, anak yang setia. Ya, waktu itu Tuhan kasih nama, anak yang setia itu menarik perhatian Tuhan. Di situ kami sedang dilatih untuk setia, ya menjadi sepasang suami istri melayani Tuhan sepenuh waktu, setia dari kecil, setia, saudara, setia terus. Lalu anak yang kedua Tuhan kasih nama Keisha, artinya kunci berkat. Saudara, kunci berkat. Setelah anak saya kedua lahir ini, saudara, Tuhan benar-benar membukakan pintu-pintu berkat dalam kehidupan kami. Ya, kesetiaan itu menarik perhatian Tuhan untuk mencurahkan berkat dalam kehidupan kami, saudara. Kami mulai mengalami pemulihan dalam hal ekonomi. Tuhan mulai berkati usaha pekerjaan kami, mulai dari toko, kontrak, beli toko, bisa bisa punya rumah. Mereka itu melihat, saudara, proses dari awal. Bagaimana berdoa dulu pengen punya mobil, bagaimana berdoa sama Tuhan, Tuhan mau punya rumah. Dan setiap janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada keluarga kami saksi hidup, itu Tuhan menggenapinya, saudara. Setiap tahun kami terima janji Tuhan. Ya, kalau di Rembang itu setiap Paskah, saudara, setiap Paskah itu terima ayat firman Tuhan. Itu kami terima janji Tuhan, kami perkatakan, kami hidupi, kami imani, saudara. Dan setiap visi di setiap tahun yang diajarkan di gereja, itu kami juga alami. Bahkan sampai tahun terakhir kami ada di Rembang, itu saya sangat ingat visi di gereja Rembang apa? Terbukalah pintu-pintu. Tahun terbukanya pintu-pintu. Tuhan berjanji waktu itu, ya, Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baru, pintu-pintu berkat, pintu-pintu pelayanan, semua akan Tuhan buka. Waktu itu kami berpikir pintu berkat, ya, ternyata apa, saudara? Tuhan buka pintu, ya, untuk kami masuk dalam musim kehidupan yang baru ke tempat ini, saudara. Itu setiap tahun, saudara, ya, kami mengalami itu. Janji Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup.
Dan anak-anak ini sudah tahu proses itu dari awal, saudara, sampai hari ini. Mereka belajar percaya kepada Tuhan. Karena apa? Mereka saksi hidup. Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah gagal dan Tuhan tidak pernah salah. Itu yang selalu diajarkan Bapak Gembala ya. Itu yang kami alami dalam kehidupan kami. Mari saudara, biasakan gitu ya. Biasakan kita itu seperti di perjanjian lama. Tuhan juga berfirman ya di dalam Ulangan untuk bangsa Israel ini mengajarkan itu berulang-ulang kepada anak-anak mereka. Waktu mereka duduk, waktu mereka bangun, waktu mereka di perjalanan, itu bercerita tentang Tuhan. Bercerita tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Supaya apa? Anak-anak ini belajar percaya, saudara. Jangan sampai mereka tumbuh menjadi generasi yang tidak percaya akan Tuhan. Karena kelalaian kita yang tidak mengenalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin, saudara. Timotius adalah satu contoh hasil dari seorang nenek dan seorang ibu yang apa? Memperkenalkan Tuhan. Sejak dari Timotius ini kecil, Timotius dididik untuk mengenal Tuhan. Kalau saudara lihat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini, sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ya, ini Paulus berkata kepada Timotius, sejak kecil, dikatakan sejak kecil saudara. Ya, tanamkan itu sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sehingga apa? Timotius tumbuh menjadi seorang yang punya iman yang kuat dan menjadi pemberita Injil. Paulus berkata, aku melihat iman yang tulus ikhlas, yang itu hidup dari nenekmu, lalu dari ibumu dan juga sekarang ada dalam hidupmu. Ya, iman yang diwariskan saudara, merupakan warisan rohani dari generasi ke generasi, menceritakan tentang Tuhan sehingga itu akan berdampak sampai kepada kehidupan yang kekal. Mari di poin yang pertama ini menjadi penekanan buat setiap kita, pentingnya kita mengenal Tuhan dan kita memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak dan cucu kita. Yang kedua, saudara, poin yang kedua, poin yang terakhir, ya, warisan rohani yang penting yang harus kita ajarkan yaitu hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Kenapa saudara hidup takut akan Tuhan ini menjadi warisan rohani yang penting? Kita akan melihat di dalam Mazmur 25. Saudara buka saja firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ya. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kenapa saudara penting sekali kita orang tua hidup takut akan Tuhan? Ya, lalu kita juga ajarkan itu kepada anak-anak kita. Sebab ada janji khusus kepada orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Tuhan berkata apa? Tuhan akan apa? Menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kepada orang-orang yang apa saudara? Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang menghormati Tuhan. Orang-orang yang hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Taat kepada Tuhan. Saudara, kepada orang-orang seperti inilah Tuhan itu akan menunjukkan
jalan yang harus kita pilih. Kita tidak perlu takut dan khawatir, kita nggak bisa mewariskan harta benda kekayaan. Tapi kalau kita mewariskan pengenalan akan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menuntun langkah kehidupan anak-anak generasi di bawah kita. Amin saudara. Itu yang membuat hati kita tenang saudara. Karena apa? Tidak selama-lamanya kita bisa mendampingi mereka. Ya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya jaminan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang bisa menuntun mereka saudara. Saya berpesan dulu kepada anak saya Jesse waktu di Semarang. Waktu saya harus melepas dia ada di Semarang SMA. Saya berkata, ya kamu boleh pintar, kamu sekolah yang tinggi, sekolah yang hebat. Tapi itu tidak menjamin keberhasilanmu. Keberhasilanmu ditentukan ketika engkau hidup takut akan Tuhan. Sebab apa? Tuhan berkata, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kamu pilih. Tuhan akan memberikan kamu hikmat. Amin saudara. Hikmat ini yang tidak diajarkan di ruang-ruang kelas sekolah, kuliah anak-anak kita saudara. Di ruang-ruang kelas mereka diajarkan pengetahuan. Tapi hikmat Tuhan itu hanya didapatkan ketika anak-anak kita hidup takut akan Tuhan. Ketika mereka punya hikmat, mereka bisa membuat keputusan-keputusan dengan benar, saudara. Ketika mereka punya hikmat, firman Tuhan berkata, ada nasihat, ada pengertian, ada pertimbangan. Mereka bisa mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah. Kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Waktu kita melepaskan anak kita ada di luar kota jauh, ya tidak ada kita yang mengawasi. Tapi kalau mereka punya dasar hidup mereka itu hormat, takut akan Tuhan, sadar Tuhan yang ada di dalamnya, saudara. Ya, Tuhan menjamin, Tuhan berkata, aku sendiri akan menuntun, aku yang akan memberikan jalan-jalan yang harus dia pilih. Bahkan Tuhan berjanji, Tuhan bergaul karib. Saudara, Tuhan bergaul karib, Tuhan begitu dekat, menjadi sahabat dari orang-orang yang menghormati Tuhan, orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Dikatakan Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya kepada mereka. Kalau saya bertemu dengan orang-orang muda, saya berkata, selagi engkau masih muda, dapatkan semua janji Tuhan. Ya, dapatkan janji-janji Tuhan yang terkandung di dalam firman Tuhan. Renungkan, gali, itu harta terpendam, itu harta karun yang tidak bisa diwariskan oleh orang tuamu, tapi itu ada di dalam firman Tuhan. Ketika engkau belajar firman, merenungkan firman Tuhan, perjanjiannya itu diberitahukannya kepada kita, saudara, amin. Tuhan berjanji secara khusus, ada rema firman Tuhan, ada janji-janji Tuhan, itu yang disingkapkan, pewahyuan-pewahyuan yang akan disingkapkan kepada orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Sehingga apa saudara? Sehingga anak-anak kita, mereka itu berjalan, mereka itu dengan pasti melangkah masa depan mereka. Mereka percaya Tuhan yang pegang tangan mereka, Tuhan yang tuntun mereka. Hikmat Tuhan menjadikan mereka orang-orang yang bijaksana. Amin saudara. Itu yang membuat anak-anak kita berbeda saudara dengan anak-anak dunia, dengan anak-anak yang tidak hidup takut akan Tuhan. Ya, pintar. Orang pintar banyak, saudara. Orang pintar banyak, saya berkata. Tapi orang yang punya hikmat, orang yang bijaksana, saudara, itu hanya lahir dari hidup yang takut akan Tuhan. Saya selalu berpesan, bergaul karib dengan Tuhan. Ya, kamu nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi ketika kamu itu intim dengan Tuhan, Tuhan itu bisa beritahukan rahasia-rahasianya. Tuhan bisa tunjukkan itu. Ya, ketika kamu bertemu dengan seseorang mungkin, atau orang-orang yang berusaha menyakiti kamu, siapa kita nggak tahu pergaulan di luar sana, tapi Tuhan itu bisa tunjukkan. Tuhan bisa tuntun kita, jangan bergaul dengan si A, hati-hati, jangan ambil bisnis ini, hati-hati saudara. Tuhan itu ya akan menunjukkan itu kepada anak-anak kita. Bagaimana kita bisa hidup takut akan Tuhan? Mazmur 86 ayat yang ke-11. Tunjukkan kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bagaimana hidup takut akan Tuhan?
Ya nggak ada yang lain saudara. Hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 111 sampai dengan ayat 112. Daud berkata, saya sangat suka ayat ini saudara. Ini bisa saudara ajarkan kepada anak-anak saudara. Mereka menjadi anak-anak yang suka. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya ialah firman Tuhan. Di sini Daud berkata apa? Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku, harta warisanku. Ya, peringatan-peringatanmu, firmanmu, perintahmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Mari di setiap keluarga demi keluarga umat Tuhan di tempat ini, jadikan firman Tuhan kesukaan kita. Amin. Jadikan firman Tuhan kurikulum utama dalam keluarga kita. Setelah itu baru kurikulum-kurikulum yang lain, saudara. Banyak orang tua lebih mengejar pendidikan. Pendidikan anakku pintar, anakku hebat, anakku juara. Tapi mereka lupa kurikulum yang utama, saudara. Yang membuat anak mereka punya hikmat, bijaksana. Yang akan menjamin hidup mereka kelak ke depan nanti. Yaitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Masih adakah, saudara, pengajaran firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan di keluarga-keluarga Kristen sampai hari ini? Masih adakah mesbah-mesbah keluarga? Ya, keluarga-keluarga yang berdoa, keluarga-keluarga yang apa saudara? Merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya sangat berdoa saudara, rumah-rumah kita, keluarga kita menjadi tempat belajar firman Tuhan. Setiap minggu saudara dengar khotbah seperti ini terbatas saudara. Saya pengennya itu banyak poin, tapi tadi malam saya sortir, saya tahu waktu saya tuh pendek saudara. Pengennya itu ngajar banyak gitu ya. Tapi terbatas saudara, ya. Khotbah paling lama 1 jam ya, paling lama 1 jam. Padahal banyak sekali ini isi firman Tuhan yang harus kita gali, benar saudara ya. Banyak sekali rahasia-rahasia, janji-janji, tuntunan-tuntunan, prinsip-prinsip, pewahyuan-pewahyuan yang harus kita tahu, yang menjadi kunci kehidupan kita. Kalau saudara hanya puas mendengar firman Tuhan di hari Minggu, saudara akan kehilangan banyak hal, banyak harta karun terpendam yang Tuhan sudah siapkan, saudara. Karena itu saya berdoa, saya berharap dan saya memotivasi mendorong saudara. Ayo saudara, ya mulai besok mari jadikan rumah kita menjadi tempat belajar firman Tuhan. Ayo para imam, para suami, para ayah, ajak seisi rumahmu, ya anak-anak, istri punya waktu untuk mesbah keluarga saudara. Ya, jangan cuma mengandalkan guru sekolah minggu. Nanti guru sekolah minggu tugasnya memperkenalkan firman Tuhan. Enggak cukup saudara. Guru sekolah minggu tuh ngajar saudara ya. 15 menit itu anak sudah usrek ya. Anak itu sudah gelisah, sudah mau pulang saudara. Itu harus benar-benar bagaimana supaya 15 menit bisa sampaikan pesan Tuhan kepada anak-anak. Itu luar biasa pergumulan guru-guru sekolah minggu. Saudara. Itu cuma seminggu sekali loh saudara. Tapi saudara setiap hari saudara berkumpul bersama dengan keluarga. Jangan sia-siakan waktu, jangan lewatkan kesempatan itu. Jangan habiskan itu hanya untuk bekerja atau hobi kita. Atau yang lebih parahnya kita lebih sibuk dengan media sosial kita. Lebih banyak menggunakan waktu-waktu kita untuk media sosial kita daripada mengajak keluarga kita merenungkan firman Tuhan, mengajar mereka jalan-jalan Tuhan. Oh saudara, kita kehilangan banyak hal, kehilangan banyak waktu. Saya berdoa kita bertobat bersama-sama. Amin saudara ya. Kita mau bangkit bersama-sama. Keluarga-keluarga ayo bersatu. Mesbah keluarga, berdoa, renungkan firman Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. 2 hal ini. Kalau saudara 2 hal ini aja, saudara sungguh-sungguh kerjakan, persiapkan itu sungguh-sungguh. Saya percaya saudara warisan rohani yang saudara tinggalkan itu akan berdampak sangat luar biasa kepada angkatan di bawah saudara. Ayat yang terakhir saudara, ayat yang terakhir.
Setelah ini kita akan melihat satu klip. Ayat yang terakhir, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Ya, ada dua terjemahan baru dan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya rindu kita membahas ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Anak-anak beruntung. Ya, saudara, tidak ada hadiah yang paling indah dari orang tua kepada anaknya selain apa? Hidup takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita hidup benar, karena kita sudah dibenarkan, ya dibenarkan oleh Tuhan. Kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah keturunan kita. Amin saudara, bukan hanya satu keturunan di bawah kita, bahkan sampai 2, 3. Mereka akan merasakan dampaknya. Contoh, teladan, warisan nenek moyang mereka yang hidup takut akan Tuhan. Saudara, saya akan tampilkan sebagai penutup wawancara dengan beberapa anak, ya anak-anak SKC di tempat ini. Saudara, nanti saudara akan simak bahwa sesungguhnya anak-anak itu melihat, anak-anak itu menyerap, ya apa yang sudah kita ajarkan, walaupun mungkin itu tidak sengaja kita ajarkan. Tapi mereka melihat gaya hidup kita, mereka melihat teladan hidup kita, ya. Dan saya rindu saudara bisa menyimak ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bangga. 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 Papa orangnya lucu. Biasanya kalau Cak nggak nurut, mama sabar, papa juga. Terus baik. Mami itu sabar, papa juga sabar. Terus perhatian. Papa punya kepribadian yang lucu sama bisa menghibur orang lain. Kalau mama ramah dengan semua orang. Papi sering bantuin Jepon bikin tugas sekolah. Mami pernah belajarin Noni belajar tugas sekolah. Jessica bangga sama papa karena papa orangnya rajin, suka menolong. Kalau mama penyayang. Karena mama dan papa pekerja keras. Karena papi dan mami sering mengajak Jepon dan Blessing berdoa. Terus papi dan mami mengajarkan firman Tuhan kepada Jepon dan Blessing. Sopan ke semua orang. Mereka punya tata krama yang baik ke semua orang dan bisa berteman dengan semua orang. Suka kasih nasi ke orang yang di pinggir jalan, suka bantu orang yang kesusahan, terus suka ngajak berdoa bersama keluarga. Rajin berdoa sama sering baca Alkitab. Kadang-kadang sering ngajak berdoa bersama. Papa suka berbagi. Mama suka membaca Alkitab. Rajin berdoa. Jadi anak yang baik dan sopan. Yang ngajarin jangan nakal, jangan iseng, jangan jahil. Harus baik, jangan sombong. Suruh belajar, jangan main HP terus. Bilang jangan lari-larian, nanti capek. Dan suruh ke SKC, ke gereja. Menyuruh membaca Alkitab, membaca renungan. Papa sama mama sering
ngingetin buat berdoa sama bergantung kepada Tuhan. Papa sering bilang kalau manusia itu nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Terima kasih Papa Mama Jasin sudah diajarin yang baik. Terima kasih Papa Mama sudah mengajariku dengan baik. Makasih ya Mami Papa sudah mengajarin Kevin hal yang baik. Terima kasih Papi Mami telah mengajarkan yang baik. Terima kasih Papa dan Mama sudah mengajari jalan dengan baik. Terima kasih Papa Mama telah mengajarkan Jessica dengan baik. Papa, Mama, terima kasih karena sudah mengajarkan aku cara menjadi anak yang baik. Terima kasih karena telah menjadi teladan dalam hidup yang baik. Ya, itu wawancara nggak diajari saudara ya. Itu lahir dari hati mereka sendiri, kami cuma mengarahkan aja. Tapi kalau saudara lihat ya, anak-anak itu melihat apa yang kita kerjakan. Teladan hidup kita berbicara lebih keras daripada kata-kata kita saudara. Maka itu mari para orang tua, mari mengenal Tuhan secara pribadi dan hidupi kebenaran firman Tuhan. Lalu ajarkan itu pada generasi kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan datang sebagai satu keluarga. Saya rindu saudara datang kepada Tuhan, meresponi firman Tuhan. Bukan datang secara sebagai satu pribadi ya, satu orang. Tapi sebagai satu keluarga. Ya saudara, kita mau terjadi sebuah kebangunan rohani dalam keluarga kita. Amin. Terjadi sebuah pertobatan, perubahan dalam kehidupan kita. Dimulai dari apa? Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita pujikan lagu ini bersama. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tangan bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari katakan bersama para saudara, Engkau yang datang dengan keluargamu, Engkau yang datang dengan pasangan, suami, istri atau anak-anak, Engkau bisa bergandengan tangan di hadapan Tuhan. Tanda Engkau membawa keluargamu kepada Tuhan. Kau
Kau bisa bergandengan tangan dengan suami, istri, atau anak-anakmu, satu keluarga. Ya, satu keluarga bergandengan tangan di hadapan Tuhan. Sambil kita pujikan lagu ini, bersama keluargaku aku mau melayani Tuhan. Seisi rumahku aku mau mengasihi Tuhan. Seisi rumahku kami mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Engkau nyata dalam keluarga kami. Engkau ada dalam keluarga kami sampai selama-lamanya ya Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau segar. Mari sekali lagi katakan, bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Katakan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari masih bergandengan tangan, kita bawa keluarga kita kepada Tuhan. Mari yang pertama kita bersyukur atas keluarga kita. Bersyukur atas semua pengalaman-pengalaman iman yang Tuhan izinkan terjadi. Yang membuat kita mengalami Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Mari bersyukur kepada Tuhan, mari bawa keluarga kita. Kita bersyukur atas semua perbuatan Tuhan, karya Tuhan, keajaiban Tuhan, kasih Tuhan. Banyak hal yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan keluarga kita. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mari selanjutnya para orang tua mari berdoa untuk anak-anakmu. Mari pasangan suami istri, kau bersepakat bergandengan tangan bawa anak-anakmu di hadapan Tuhan. Bawa mereka kepada Tuhan, serahkan mereka kepada Tuhan. Mari minta hikmat Tuhan untuk kita mengajarkan mereka, minta hikmat Tuhan. Oh, bagaimana kita menjadi contoh teladan dalam kehidupan mereka sehingga mereka punya warisan rohani, warisan abadi. Itu mari para orang tua bawa anak-anak kita, berkati mereka. Berkati mereka. Ya Rabaya syakana ya ralapaya syakarala paralapaya syana ya ralaparala para. Kinaya ralaparalapaya syakaya ralaparalapaya syakarala paralapaya syana. Ya ralapatakana ya ralapaya syakana ya ralaparalapaya syana ya ralaparalapara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Biar hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan turun buat setiap kami para orang tua ya Tuhan. Kami bergantung penuh kepada Tuhan. Kami gak mampu tanpamu Tuhan. Biar kasih karuniamu yang menolong setiap kami. Kami gak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kami mau terus merendahkan hati. Didik kami, ajar kami jalan-jalanmu supaya kami bisa mengajar anak-anak kami. Kami mau menjadi orang tua yang mengenal Tuhan secara pribadi. Menjadi orang tua yang hidup takut akan Tuhan, sehingga generasi di bawah kami melihat contoh hidup kami, melihat pengenalan kami akan Tuhan, melihat ketaatan kami melakukan firman. Biarlah di rumah-rumah kami masing-masing ada mesbah keluarga. Di rumah kami masing-masing terjadi kebangunan rohani. Para ayah, para suami bangkit untuk memimpin keluargamu, untuk hidup takut akan Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Biar setiap keluarga, setiap rumah menjadi tempat untuk merenungkan firman Tuhan, tempat untuk mengajar firman Tuhan, tempat untuk mempraktekkan firman Tuhan. Itu terjadi di setiap rumah tangga, sehingga benar-benar janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan rumah tangga. Terima kasih, kami bersyukur.
meteraikan firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus terus berbicara, Roh Kudus memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah ibadah ini selesai mohon tidak meninggalkan tempat lebih dulu. Ya, nanti kita akan fellowship bersama-sama. Saya terus mendorong setiap orang tua untuk kita benar-benar bisa mengajarkan dan menceritakan tentang Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Amin. Saya suka menceritakan tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, apa yang Tuhan kerjakan di tempat ini, apa yang Tuhan lakukan di tempat ini. Bapak Ibu, sudah terdengar di Kanada, sudah terdengar di Los Angeles, beberapa kota-kota di Indonesia, ya sudah mendengar di Purwokerto, di Batam, di Kalimantan Selatan, kemudian di Bandung, kemudian di Madiun. Apa yang Tuhan kerjakan di tempat ini sudah terdengar bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Amin. Ya, jadi senang sekali menceritakan tentang apa yang Tuhan lakukan. Saya selalu ingat pesan Pak Kris Manusama buat saya secara pribadi. Ya, saya pernah bilang sama Bapak Ibu Saudara, beliau bilang sama saya, Ensan, kalau orang bicara tentang uang, nggak usah banyak ngomong. Kalau bicara tentang harta, udah diem aja. Tapi kalau bicara tentang Tuhan, jangan pernah mau diem. Karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Amin. Ya, tadi istri saya ceritakan tentang perjalanan hidup kami. Anak-anak kami menjadi cerita tentang Tuhan yang mereka kerjakan. Saya secara khusus memang berdoa untuk nama anak-anak saya. Ya, jadi nama anak-anak saya itu nama-nama yang saya padukan dari bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Yunani gitu. Ya, saya gitu jadi satu ya, jadi nggak sia-sia belajar gitu ya. Kayak Jesse Elanda Hutomo, kata Hutomo itu memang dari papa saya. Dulunya nggak ada Hutomonya, kakak saya bilang gini, anak-anak kami semua ada Hutomonya, kenapa nggak ada gitu? Ya udah tambah gitu ya. Tapi Bapak Ibu, semua anak kami memang menceritakan tentang apa pekerjaan tangan Tuhan. Seperti istri bilang, Yesus itu anak yang setia, yang menarik perhatian Tuhan dan manusia. Semua orang senang sama anak yang setia. Nah, kalau Keisha itu saya dapat pas saya perjalanan, istri saya sudah melahirkan. Saya lagi jalan menuju ke apotek mau beli obat gitu. Tuhan kasih nama itu. Bahwa dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan itu kunci hidup diberkati. Ya, jadi kalau kita setia, kita pasti dicintai Tuhan karena Tuhan mencari orang yang setia. Ya, nah kalau orang yang setia itu kunci untuk hidup diberkati. Nah Han ini memang bonus yang Tuhan kasih buat kami. Ya, saya tanya Tuhan apa nih Tuhan? Setelah diberkati apa? Ya, Tuhan kasih nama buat dia bahwa Jorgan Raisen Utomo itu diangkat tinggi untuk melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar lagi. Nah, saya percaya masing-masing mereka akan menggenapi kehendak Tuhan dan perjalanan kami akan terus naik sampai kami melihat kemuliaan demi kemuliaan, terus kemuliaan akan dinyatakan. Saya percaya itu karena itu semua datang daripada Tuhan. Nah, saya percaya seluruh perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara ceritakan dari generasi ke generasi supaya mereka tahu bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu punya banyak cerita tentang Tuhan. Amin. Jadi anak-anakmu perlu dengar dan biarkan mereka menerima warisan yang terbaik itu. Saya bilang sama anak-anak saya, Papa Mama mungkin tidak punya uang banyak. Ya, sumbernya terbatas. Tapi kamu memiliki Bapa di surga yang sumbernya tidak terbatas. Amin. Jadi berharaplah kepada Tuhan. Bukan kepada kami orang tua yang terbatas. Tapi pada Tuhan yang tidak terbatas. Nah, baik Bapak Ibu.
Mari kita akan selesaikan ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memuji kebesaran Tuhan yang dahsyat. Kami memuji mari tiap-tiap keluarga angkat tanganmu bersyukur kepada Tuhan. Katakan dia Tuhan yang ajaib. Dia yang menjaga setiap langkah keluarga kita. Dia yang menghantar setiap keluarga menuju pada kemuliaan yang besar. Ya, kami memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari anak-anak juga bersyukur kepada Tuhan dan katakan, kami memuji-Mu ya Tuhan. Kami sembah Engkau, besar-Mu. Dari generasi ke generasi Engkau ditinggikan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sampai hari ini kami terus mengagumi keajaiban Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang tidak pernah salah dalam memimpin kami. Tuhan tidak pernah gagal di dalam rancangan-Mu. Kami bersyukur Engkau ada di dalam tiap-tiap keluarga. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak mungkin mampu membawa kami pada tujuan-tujuan, menunjukkan dan menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih-kekasih Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga dan setiap pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kebaikan dan kemurahannya. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia dan kebenaran yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, Yesus Kristus putranya yang tunggal, kekasih jiwa kita. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.